Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Apa kabar sahabat semua? Pada kesempatan kali ini kita akan bicara santai, bicara ringan terkait dengan vaksin. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita masih di masa pandemi, Indonesia mencatat rekor hampir 4 kali belakangan ini dengan kasus yang begitu luar biasa meningkat. Nah, tentu pemerintah berikhtiar ya, dalam rangka untuk mengurangi atau bahkan kalau bisa menyelesaikan apa yang menjadi musibah ini, wabah ini di masa pandemi ini dengan vaksin. Tentu kalau bicara vaksin, sejak dulu dari berbagai jenis vaksin terdapat pro dan kontra. Itu biasa dan sangat biasa atau lumrah dalam kehidupan kita. Maka kita juga ingin berbagi informasi, tentu sebagai bagian referensi di antara referensi yang lain yang bisa dibaca, yang bisa disimak dalam vaksin. Misalnya saya ada istri saya, Dr. Ayu, ya dia tenaga medis yang juga menjadi salah satu akan divaksin. Terlepas nanti banyak komentar, banyak pro, banyak kontra dan seterusnya. Yang pasti vaksin ini secara fatwa MUI pun sudah dijelaskan kebolehannya, kesucian, kehalalannya. Nah tentu pada kesempatan ini kita bertanya dulu sebenarnya gimana itu vaksin Sinovac itu supaya sebenarnya kalau misalnya kita bertanya dengan hati nurani, gimana caranya kita keluar dari pandemi ini? Karena terus terang melayani pasien dengan pakai APD level 3 untuk kami dokter gigi itu terus terang sangatlah merepotkan. Repot, panas, dan biaya juga tinggi. Yeah. Kemudian jadi untuk lepas dari pandemi ini kita bisa dengan 3 hal. Jadi vaksin dan menjadi kebal, maksudnya divaksin dan jadi kebal, atau terinfeksi kemudian jadi kebal, atau ngumpet sampai terbentuk herd immunity. Yeah. Jadi 3 itu yang harus kita pilih. Jadi kita divaksin kemudian menjadi kebal, kemudian atau kita terinfeksi jadi kebal, atau kita ngumpet sampai terbentuk herd immunity. Dan kalaupun terinfeksi, bukan berarti kita kebal selama-lamanya. Kalau menurut jurnal-jurnal dari referensi yang Umi baca, itu 6-8 bulan itu kekebalan sudah menurun. Kalau kita terinfeksi, walaupun OTG sekalipun, orang tanpa gejala sekalipun, dia akan terbentuk kekebalan hanya sampai dengan 8 bulan. Apakah ada yang kurang dari 8 bulan bisa terinfeksi lagi? Ada kasus yang 6 minggu sudah terinfeksi ulang, reinfeksi, dan biasanya infeksi berulang itu gejalanya lebih berat daripada infeksi pertama. Itu untuk kita lepas dari ini, makanya vaksin ini sebenarnya angin segar untuk kita lepas dari pandemi ini. Kemudian kalau yang banyak kan yang beredar sekarang terkait tentang vaksin, terutama kita yang kita pakai sekarang adalah vaksin Sinovac. Mungkin ada bertanya, kenapa nggak pakai Pfizer yang dari Jerman, ya kan, Moderna? Atau gampangnya kenapa mesti dari Cina? Nah, kenapa mesti Cina? Pertama, mungkin kita tidak melihat negaranya, tetapi Sinovac, vaksin Sinovac yang dari Cina ini karena dia yang duluan kena, dia yang menggeber duluan untuk cari solusi lewat vaksin. Jadi dia yang berhasil mengeluarkan vaksin duluan. Kemudian kenapa kita pakai Sinovac? Karena Sinovac ini menggunakan virus inaktif atau virus yang dilemahkan. Kenapa kita pakai virus dilemahkan? Karena kita Indonesia terbiasa memakai virus yang vaksinnya terbiasa menggunakan yang virus inaktif ini. Seperti vaksin BCG yang anak-anak kita pakai, polio dan lain sebagainya, itu rata-rata adalah virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, itu disuntikkan. Jadi tubuh kita, terutama Indonesia, sudah lebih mengenal dengan virus inaktif. Kalau pakai
Pfizer atau Moderna dia menggunakan teknologi baru, yaitu teknologi vaksin dengan metode RNA-nya vaksin, RNA-nya virus. Jadi dia memang baru dalam dunia pervaksinan. Justru yang baru itu ya yang katanya lebih bagus itu, seperti itu. Jadi kenapa kita pakai Sinovac? Karena Indonesia sudah biasa menggunakan virus inaktif dan Sinovac menggunakan virus inaktif. Jadi kita nggak mau ambil resiko dengan mencoba teknologi terbaru, yaitu teknologi yang menggunakan RNA-nya virus. Ada kaitan dengan iklim di Indonesia nggak? Vaksin itu ketika dibawa dari Cina dan seterusnya? Ya, kemudian Sinovac ini, vaksin Sinovac ini yang kita pakai ini, dia bisa didistribusikan dengan rantai dingin itu hanya minus 6 derajat. Ya. Jadi kulkas-kulkas yang biasa kita pakai, yang sudah biasa kami untuk nyimpan vaksin di puskesmas, yang sudah biasa untuk distribusi vaksin, itu memang rata-rata sebegitulah suhunya. Sedangkan kalau Pfizer itu metode penyimpanannya, metode distribusinya harus menggunakan minus 70 derajat. Kemanakah kita cari? Kita cari kulkas atau rantai dingin dengan minus 70 derajat. Sedangkan kita punya negara, itu negara kepulauan. Jadi kalau misalnya dia nyampe ke Bengkulu aja, mau mendistribusikannya ke Muko-Muko sana, itu rantai dinginnya harus minus 70 derajat. Sedangkan kita aja rata-rata suhu cuaca biasa aja sudah 30, 29 derajat. Dan susah untuk mencapai rantai dingin yang minus 60 derajat. Yang kedua, kita harus beli lagi kulkas atau metode penyimpanan untuk minus 70 derajat. Kita harus mencari lagi tempat penyimpanannya minus 70 derajat, dan itu lebih besar lagi biayanya, lebih lama lagi, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya banyak informasi, banyak referensi yang bisa dibaca terkait dengan Sinovac ini. Memang kita sebagai masyarakat biasa seringkali dibingungkan, belum lagi dengan beredarnya video-video, bahkan video lama pun diupload kembali untuk membuat kegalauan, tentang vaksin kekhawatiran, ini, ketakutan, bahkan kegaduhan tanda petik di media sosial terkait dengan vaksin ini. Sementara kita berharap bahwa pandemi ini memang bisa dikendalikan, dikondisikan, bahkan bisa diselesaikan. Tentu lagi-lagi bukan kita saja, negeri ini ya, dan negara-negara lain pun juga merasakan. Kalau kita baca di pemberitaan kemarin di Turki saja, itu sudah beralih ke Sinovac. Presiden Turki Erdogan pun sudah divaksin. Jadi orang pertama divaksin di Turki. Dan kemudian kenapa juga memilih Sinovac? Karena mayoritas Indonesia itu penduduknya Muslim. Dan Sinovac ini karena virus inaktif, dia sangat sedikit bersentuhan dengan, bahkan mungkin paling bisa dijaga kesuciannya, karena media penanaman virus inaktif ini jarang yang memakai enzim babi. Tapi kalau RNA yang Pfizer itu justru banyak menggunakan media biakan enzim yang kita tidak tahu, mungkin babi. Seperti itu. Itulah kenapa kita memilih untuk Sinovac. Dan Cina itu sudah mulai divaksin dari Juli 2020. Dari Juli 2020. Kemudian ada lagi mungkin pertanyaan, oh Cina aja nggak beli vaksinnya, dia justru nggak pakai vaksinnya, dia pakainya Pfizer. Makanya kita harus cari itu jurnal, bukan malah katanya. Jadi setelah ditelusuri, bukan Cina tidak membeli, Cina sudah divaksin dari Juni 2020 dengan Sinovac. Ya, dengan Sinovac. Kemudian dia memang berencana membeli Pfizer itu untuk dijual kembali untuk pilihan masyarakat. Karena kalau dia jual kembali vaksin itu di tengah-tengah masyarakat, dia bisa untung 65%. Jadi kayak kita, kalau misalnya kita beli baju dan sepatu, kita punya pilihan. Oh, kalau misalnya grade A-nya ini, grade B harganya sekian, grade C sekian. Seperti juga kalau misalnya kita
vaksin yang di luaran, kalau mau yang gratis ada di puskesmas. Ya. Kalau misalnya mau keluar ada yang bayar dan lain sebagainya. Pakai dokter, Seperti itu. Jadi Cina itu bukan bukan dia sendiri tidak memakai, tetapi dia membeli untuk dijual kembali di tengah-tengah masyarakatnya, seperti itu. Karena kalau dia jual dia bisa dapat keuntungan, kalkulasi keuntungan bisa sampai 65%. Setelah pemerintah kemudian mendistribusikan, lalu kemudian melakukan penyuntikan, ini siapa-siapa? Tahapannya siapa dulu yang akan disuntik? Kalau untuk tahap awal itu tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dan publik ya, publik figur ya, sudah presiden. Iya, dan itu tuh vaksinnya juga belum cukup kok untuk ke semua tenaga kesehatan. Orang itu divaksin atau disuntik berapa kali? Dua kali penyuntikan. Dua kali penyuntikan. Orang itu akan disuntik 2 kali. Setelah suntik pertama, suntik keduanya pada tenggang berapa waktu lagi? Jarak berapa minggu. Jadi hanya di jarak berapa minggu. Kemudian tidak semua juga didapat vaksin ini karena vaksinnya juga masih terbatas jumlahnya. Tetapi harapannya kalau semisalnya ini sudah divaksin di bulan Januari, tidak ada lagi tenaga medis yang meninggal karena COVID di bulan Maret. Ini kalau di Bengkulu berapa tenaga medis yang akan divaksin berdasarkan data? Kalau data Umi nggak tahu pasti, cuman di puskesmasnya Umi itu cuma dapat untuk 23 tenaga medis untuk tahap awal ini. Untuk tahap awal, puskesmas di Batang Kecil, tempat istri dan teman-temannya beraktivitas, besok akan dilakukan vaksin. Dan tidak langsung misalnya, oh saya mau langsung datang, tidak. Karena lewat web daftar, kalau NIK kita terdaftar, berarti kita bisa mendapatkan vaksin dan registrasi ulang, langsung memilih tanggal dan waktu penyuntikan. Ini proses ini akan makan waktu berapa lama sehingga masyarakat pun juga akan mendapatkan giliran vaksin itu sendiri? Total dari referensi yang dibaca itu sekitar 15 bulan baru semua akan tervaksin. Iya, hampir 1 tahun. Dan tahun lebih. Dan menurut dari teman-teman yang ikut pelatihan kemarin, umur 18 di bawah 18 dan 59 tahun kemungkinan tidak akan mendapat vaksin. Iya. Jadi memang ada dari juknisnya kita baca dari web resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait dengan pelaksanaan vaksin itu ada sejumlah kelompok yang tidak boleh divaksin. Satu, terkonfirmasi, artinya sudah pernah konfirmasi, lalu ibu hamil menyusui, ada yang punya gejala ISPA, atau anggota keluarga serumah yang kontak erat dengan suspek, atau yang punya alergi berat, ada yang gejala sesak napas, dan ada 16 itu, termasuk yang tadi disebutkan anak-anak yang mungkin di bawah 18 tahun itu dan 59 tahun tidak divaksin. Artinya tetap ada orang-orang yang tidak dianjurkan atau diberikan vaksin karena tentu pertimbangan medis juga. Karena harapannya gini, kalau semisalnya 80% seluruh penduduk Indonesia itu divaksin, maka terbentuk kekebalan herd immunity. 20% tadi yang tidak, harapannya 20% itu yang tidak boleh divaksin. Pengecualian tadi. Tapi jadi dia akhirnya terlindungi dengan 80%. Seperti itu harapannya. Jadi kalau semisalnya banyak yang tidak mau divaksin, maka herd immunity itu tidak akan terbentuk. Dan herd immunity juga terbentuk setelah divaksin. Ya setelah 1 tahun sampai 2 tahun setelah divaksin baru terbentuk herd immunity. Jadi kalau misalnya kita sudah divaksin, tidak serta-merta kita lepas prokes. Jadi itu yang menjadi alasan atau pertanyaan kenapa katanya setelah divaksin mesti harus ada prokes juga. Iya. Bahkan di beritaan nasional pun kita baca seperti Anies mengatakan bagi setelah vaksin atau ketika proses vaksinnya akan dilakukan, tentu yang sudah divaksin juga harus menjaga prokes. Nah ini pertanyaan masyarakat, kenapa mesti prokes? Berarti nggak ada jaminan dong vaksin itu? Karena belum terbentuk herd immunity tadi. Imunitas tadi belum terbentuk. Karena gini, misalnya saya sudah divaksin, sebelah saya belum divaksin, sebelah sini belum divaksin, baru saya sendiri yang terlindungi. Jadi yang ini kalau bisa terkena, ini bisa terkena, bisa saling menularkan, bisa kemudian menularkan anggota keluarga yang lain. Jadi tidak herd immunity itu terbentuk kalau misalnya 80% penduduk kita sudah semuanya divaksin. Seperti itu. Ya, jadi sahabat semua, ini bincang-bincang kami ya di rumah santai di teras rumah
terkait dengan apa yang menjadi pembicaraan di grup, di sosial media, komentar dan seterusnya. Jadi kami hanya mencoba berbagi informasi, tentu ini hanya sebagai referensi kecil dibanding masih banyak referensi-referensi luar yang bisa didapatkan dari para tenaga medis lainnya, dari kolega-koleganya. Nah pasti kalau memang ini ada kebaikan kebenaran, ya silakan saja, boleh diterima untuk direnungkan. Tentu ketika ada hal-hal yang catatan, silakan saja, karena memang juga ini informasi atau masalah yang banyak orang berbicara tentang itu. Saya banyak berdasarkan pengalaman, karena memang teman-teman di Puskesmas khususnya juga termasuk garda terdepan yang terlibat langsung dalam masa pandemi ini, betapa ini adalah ikhtiar, terutama ketika melihat teman-teman yang dokter-dokter spesialis di Bengkulu atau kepala daerah sudah melakukan vaksin. Ya tentu kita berharap ini juga menjadi tanda yang baik, kalaupun memang tidak serta-merta cepat, tapi namanya ikhtiar itu menjadi keniscayaan. Yang pasti kita berharap semua baik-baik saja, yang divaksin baik-baik, yang belum divaksin juga baik-baik, bahkan negeri pun baik-baik saja. Ala kulli hal, maka kita mesti saling mendoakan. Oleh karenanya mudah-mudahan ini informasi sederhana bisa bermanfaat yang akan disampaikan oleh Umi tadi selaku tenaga medis, kepala Puskesmas dan tim gugus ya COVID-19 di Puskesmasnya, yang kita berharap semoga Allah melindungi kita semua, Allah mencabut semua wabah dari kehidupan kita. Silakan sahabat juga mencari informasi yang lainnya. Dan carilah informasi yang jelas jurnalnya, jangan di informasi sekedar yang katanya kata si A, kata si B, sampai mengatakan oh saya nggak akan mau divaksin karena itu mengandung zat-zat dan lain sebagainya. Dan pemerintah tidak sebegitunya menjadikan ini senjata pemusnah massal, enggak lah rasanya. Ya, memang ini pilihan. Tentu kita juga berharap pemerintah bijaksana, tidak serta-merta pemberitaan itu seolah-olah akan mengancam bagi yang tidak mau divaksin atau mengintimidasi misalkan. Saya pikir tidak juga sampai seperti itu. Tentu yang akan divaksin ya silakan, kita apresiasi. Yang juga tidak mau divaksin juga tidak apa-apa, karena itu pilihan. Dan tentunya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dengan ikhtiar ini masing-masing kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mencabut wabah dari negeri yang kita cinta ini. Terima kasih, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.